Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk penulis tafsir yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Syekh Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita berbicara tentang makna safeh itu ya. Lalu malam hari ini kita baca lanjutannya. Mongko krana arai orang ngerti munafikin kabeh dadi angendika Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang munafik tidak mengerti akan makna safeh itu, maka Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padha ngawruwana sira kabeh mukhatab setuhune munafikin kabeh iku ingkang sufaha, ora kok mukminin fuqara iku safeh ora. Ketahuilah oleh kalian semua wahai orang yang diajak bicara oleh Al-Quran atau orang yang baca Al-Quran, bahwa orang munafik semua itulah yang sebetulnya safih atau idiot. Bukanlah orang mukmin fakir itu yang idiot. Kenapa kemarin? Karena safih itu antara satu maknanya adalah mereka itu orang yang tahu yang baki lalu menuju ke situ. Bukan lalu tahu baki tapi malah mencari yang fana. Tahu yang baka tapi tak cari yang fana. Tetapi ini munafikin ora podo ngerti lan ora ono podo weruh setuhune dheweke iku sufaha krana saking cupete angen-angene. Akan tetapi orang munafik tidak mengetahui atau tidak melihat bahwa dirinya sendirilah yang yang sangat bodoh karena sempitnya pikiran mereka. Krono pamadangane ghalibe menungso setuhune kamulyan iku keduwe wong kang duweni derajat donya kelawan arta utawa kelawan jah. Ya. Karena bagi pandangan kebanyakan manusia, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik orang yang mempunyai derajat duniawiyah. Apakah itu karena uang, karena harta, atau karena kekuasaan, karena kewibawaan. Tegese saking ora padha ngerti ingkang aran mulya mungguh ing Allah Subhanahu wa taala iku takwa. Maksudnya adalah bahwa mereka itu berpikiran begitu karena tidak mengerti bahwa yang namanya mulia bagi Allah itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Utawi ayat wa minan nasi tumeka walakin la ya'lamun iku krana mertilakaken kelakuane munafik ing dalem munafike lan ing dalem nafsu amrine atau nafsu amaroe. Adapun ayat mulai dari wa minan nasi may yaqulu terus sampai dengan walakin la ya'lamun itu untuk menjelaskan tingkah laku orang munafik di dalam kemunafikannya dan di dalam nafsunya yang banyak mengajak kepada yang buruk. Utawi sababe nuzule ayat wa idza laqul ladzina amanu
Al-ayah iku moko ngendika Ibnu Abbas, tuhune iki ayat asale temurune ing dalam Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Sesungguhnya sabab nuzul daripada ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna itu menurut Ibnu Abbas itu bahwa asal dari ayat ini turun dalam kaitan dengan Abdullah bin Ubay, seorang munafik dari Madinah. Suwiji wektu rawuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq lan Sayyidina Umar bin Khattab lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib marang omahe ba'du munafikin krana arahe nasihati lan mituturi marang perkarane agama. Jadi suatu hari Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib itu datang ke rumah sebagian orang munafik untuk menasihati mereka dalam hal agama. Maka ngucap Abdullah bin Ubay marang kaum kabeh. Mendengar itu, sebelum mereka datang, itu Abdullah bin Ubay datang kepada kaumnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Podo aningalono sira kabeh marang tingkahku, kaya apa lah mengko olehku bageaken marang sufaha kang teka mrene. Ya, coba kalian perhatikan bagaimana nanti perilakuku atau tingkah lakuku ketika menyambut orang-orang yang bodoh-bodoh itu ketika datang ke rumahku, ketika datang ke sini gitu ya. Maka tatkala mlebu para sahabat kabeh ing omahe munafikin, maka nuli bageaken Abdullah bin Ubay sarta kelawan nyekel astane Sayyidina Abu Bakar Siddiq kelawan mengucap marhaban bis-siddiqi wa syekhil Islam. Maka ketika para sahabat yang tiga tadi itu datang ke rumah Abdullah bin Ubay memegang tangan Abu Bakar dengan mengatakan selamat datang wahai as-siddiq, tetuanya orang Islam. Maka nuli nyekel astane Sayyidina Umar bin Khattab serta mengucap marhaban bil faruqil qawi fi dinihi. Selamat datang sambil memegang tangannya Umar, wahai Umar yang Faruk, yang mampu membedakan yang benar dan yang batil, yang sangat kuat di dalam agamanya. Maka nuli nyekel astane Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta mengucap marhaban ya bna amin nabi, marhaban bi bni amin nabi wa sayyidi bani Hashim. Selamat datang atau sepupu dari Nabi serta pemuka dari Bani Hashim. Lalu maka ngendika Sayyidina Ali. Ali menjawab, ya Abdullah bin Ubay, ittaqillaha. Wahai Abdullah bin Ubay, takutlah kamu kepada Allah. Ojo sira munafik krana setuhune kelakuan munafik iku ala-alane makhluk. Wahai Abdullah bin Ubay, bertakwalah kepada Allah karena janganlah kamu munafik, karena sesungguhnya munafik itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka ngucap Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay menjawab ketika dikatakan begitu. Sampun makaten ya Abul Hasan, setuhune kula mboten pisan-pisan kula matur makaten. Jangan begitu wahai Abul Hasan. Ya, biasa dipanggil Abul Hasan, Ali itu disebut dengan Abul Hasan. Sesungguhnya saya sama sekali tidak mengatakan begitu. Wallahi katanya, demi Allah. Angin setuhune iman kula inggih kados iman sing ngandika, lan tasdik kula inggih kados tasdik sing ngandika. Sungguh katanya iman kami ya sama dengan iman Tuhan. Dan pembenaran kami terhadap Nabi itu sama dengan pembenaran Tuhan juga. Ya. Itu lalu pertemuan selesai. Mongko nuli podo kondur para sahabat kabeh saking omahe munafikin. Lalu para sahabat itu pulang dari rumah orang-orang munafik itu. Mongko nuli ngucap Abdullah marang kaum kabeh, kaya apa to paningalira kabeh marang aku nalikane aku mbageaken para sufa kabeh? Bagus apa ora? Ketika mereka sudah pulang, maka Abdullah bin Ubay berkata kepada kaumnya, bagaimana penglihatan kalian terhadap aku ketika aku menyambut orang bodoh-bodoh itu? Bagus tidak? Padha tiru sira kabeh kaya aku awit sira kabeh
mongko padha muji kaum kabeh marang pintere Abdullah bin Ubay. Ya, lalu ikutilah, ya, tirulah apa yang kukerjakan itu. Maka lalu kaumnya itu semua memuji atas kecerdikan Abdullah bin Ubay. Jadi itu ketika di depan orang mukmin mereka mengatakan beriman, tapi setelah sampai di rumah ya setelah orang mukminnya tidak ada, mereka tertawa-tawa. Maka padha bali para sahabat terus sowan marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta ngaturaken apa hale bagus Abdullah bin Ubay oleh mbagiaken marang para sahabat kabeh. Nah, para sahabat lalu menghadap Rasulullah serta mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay itu sangat bagus di dalam menyambut mereka. Maka nalika mengkono rawuh malaikat Jabrail kelawan nggawa iki ayat. Maka dalam keadaan begitu lalu datanglah malaikat Jabrail dengan membawa ayat berikut ini. Maka ngendika Allah Subhanahu wa taala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, tatkala ne padha ketemu munafik kabeh ing mukmin para sahabat, mongko padha ngucap munafik ana ing ngarepe para sahabat, setuhune kula sedaya estu angimanaken kados iman jangan dika sedaya. Nah, ini terjemahan bahasa Jawa dari ayat tadi. Ketika orang munafik itu ketemu dengan orang-orang mukmin, para sahabat, maka mereka mengatakan di depan para sahabat itu, sesungguhnya kami betul-betul percaya seperti Tuhan semua percaya. Lantat kalane wis padha kepungkur munafik kabeh saking wong mukminin, sahabat lan kumpulan marang kepalane munafik utawa padha kancane munafik, mongko padha ngucap munafik kabeh setuhune kula sedaya sarta sira kabeh ora kok olehku bagaiaken marang wong mukminin lan pangucap ingsun amanna iku kok temen-temen ora. Tapi ketika mereka ketemu dengan kepalanya munafik atau sesama orang munafik, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami semua ya, bukanlah menyambut orang-orang mukmin itu dengan tulus, dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya, bukan. Ora angin ingsun cuma arep istihza, ya. Tapi aku hanya istihza, tegese arai ngino lan gawe guyonan. Istihza itu diartikan dengan tujuan untuk menghina dan menjadikan ya guyonan, hanya melihat untuk membuat mereka sebagai lelucon saja. Ora kok teman-teman ora, tidak sungguh-sungguh. Sak teman-temane ingsun serta niro agama kukuh. Sesungguhnya kami atau aku dan kalian semua itu agamanya kokoh. Ora owah-owah, ora, sama sekali tidak berubah. Ojo sira kuwatir, ora-orane ingsun kok milu sufa kabeh. Jangan kalian khawatir, pasti kami tidak akan ikut orang-orang yang bodoh itu. Nah, ini makna al-isyari, ya. Ing dalem iki rong ayat setuhune munafikin iki zaman terkadang cok podo anekotaken lan jenengaken antarane suhbatul kufar lan sinihan kufar lan mukminin, lan antarane ngumpulaken penggaweane mafasidil kufar lan penggaweane masolihil iman kaya tongat kaya lamun ngucap ing dalem atine. Ya, ini saya potong di sini dulu. Di dalam dua ayat ini orang-orang munafik zaman ini kadang-kadang mempercayai
jenengaken itu ya menegakkan mungkin begitu antara bergaul dengan orang kafir dan berkasih-kasihannya orang kafir dengan orang mukmin. Jadi di satu pihak mereka sesama kafir itu bergaul, bersahabat, tapi juga berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Antara mengumpulkan perbuatan yang merusak dari orang kafir dan perbuatan yang maslahat yang berupa iman seperti taat atau mengucapkan di dalam hati mereka, ora dadi opo aku kumpulan kufur atau kufar lan mukminin krana atiku dhewe-dhewe ora awur-awur cuma lisanku bloko. Jadi mereka orang-orang ini bergaul dengan orang kafir dan bergaul dengan orang mukmin. Tapi dalam hati mereka mengatakan, ya kami berkumpul itu tidak berpengaruh bagi keyakinan kami sendiri. Kami tidak ngawur. Ya, karena apa? Karena itu hanya di dalam lisan saja kami berbuat baik kepada orang-orang mukmin. Maka ana wong kabeh ngumpulaken antarane didaini. Jadi orang itu disebutkan mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Mongko langgeng antarane mlebu omah iman lan antarane coba lawang kufur. Ya. Jadi terus saja mereka itu kakinya satu masuk ke rumah iman, sementara kaki yang lain mencoba masuk ke pintu kufur. Ya, mudzabdzabina baina dzalik. Mudzabdzabin itu ya tidak tegas ya ke sana ya ke sini. Ora mukminin hak lan ora kafir hak. Lan iya kelakuane mengkono iku ora wenang ing dalam hukum syara ya. Jadi mereka bukan mukmin yang benar tapi juga bukan kafir yang benar. Jadi yang begitu itu sebetulnya tidak boleh menurut syara, menurut hukum syara. Semono uga iya ora wenang tingkae wong kang mudda'il iradah ing hale ora gelem buang adah. Jadi juga demikian pula tidak boleh kalau orang itu mengaku punya kemauan untuk untuk mengikuti agama yang baru ini, tapi tidak mau membuang kebiasaan jahiliyah. Ya, ini tidak bisa karena itu dua hal yang bertentangan sama sekali. Ngarepaken donya lan akhirat lan hale ngumbar nafsune ing dalam hale donya hayhata atau tinemune. Jadi mereka itu mengharapkan dunia dan akhirat ya, sekaligus sementara kehidupan dunia mereka melepaskan membebaskan sama sekali hawa nafsunya di dalam hal dunia, mau mendapatkan akhirat. Tidak bisa itu ya, atau tinemune jauh sekali kemungkinan keberhasilannya. Angendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora ana agama iku hasile kok kelawan angen-angen bloko. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa agama itu tidak bisa dihasilkan hanya dengan angen-angen, dengan berpikir, tidak bisa. Lan angendika malih Nabi bu'itsul rafil adati wa tarkis syahawat, den utus ingsun krana mbuang adate jahiliyah lan krana tinggal syahwat. Aku diutus oleh kata Nabi untuk membuang adat jahiliyah yang buruk dan meninggalkan syahwat, kemauan-kemauan ya syahwat, kemauan nafsu. Lan angendika malih Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi donya lan akhirat iku maro karone sapa wonge amrih ngumpulaken karone moko ketipu. Jadi kata Nabi juga sesungguhnya dunia dan akhirat itu harus pilih salah satu ya. Maro itu artinya kalau pilih ini lepas yang ini, kalau pilih yang itu lepas yang ini ya. Kalau pilih ini lepas itu, kalau pilih itu lepas ini.
Barang siapa mengumpulkan keduanya, maka dia tertipu. Lan sapa wong ing aku saguh ngumpulaken karone donya lan akhirat, mongko sasar maghrur. Ya. Barang siapa mengaku mampu mengumpulkan duanya, maka dia itu sesat dan tertipu. Ya. Kalau begitu tidak boleh orang di dunia ini hidup enak. Ya. Ya, bukan begitu. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang yang kekuasaannya sangat besar pada waktu itu. Dapat dikatakan seluruh Timur Tengah menjadi kekuasaannya, tapi beliau juga dekat kepada Allah. Ketika ketika tugas menghendaki beliau harus melepaskan semua kekayaannya, itu dilakukannya. Ya, demikian juga yang lain-lain. Abu Hanifah juga orang yang kaya, Utsman bin Affan juga orang yang kaya, dan banyak orang yang kaya di dalam sejarah Islam, tapi hati mereka tidak terikat dengan kekayaan itu, tidak lekat dengan dunia. Yang kemarin dikatakan kalau hilang dunianya lalu menangis meraung-raung, bukan itu. Ya, semua diterima dengan ridho. Ya. Maka dohire ayat setuhune munafik kabeh iku ingkang istihza marang mukminin. Mongko sak temen-temene lan sak hakikate setuhune subhanahu wa ta'ala ingkang istihza marang munafik kabeh kelawan den uja ing dalam lacute lan jembare rezekine donya lan waras badane lan mahrum saking taufik lan gampang sekabehane sejane den welai atau den olai sama ini. Jadi secara lahiriah orang munafik itu mengejek atau mempermainkan orang mukmin, tapi sesungguhnya ya Allah lah yang mengejek atau mempermainkan orang munafik itu dengan dilepaskan, dimanjakan, dibebaskan semuanya di dalam lacut itu tindak kesalahannya, dan di dalam rezekinya yang luas, yang longgar, rezeki dunia yang longgar, serta badannya sehat, tetapi terhalang dari taufik Allah. Lalu mereka semua tujuan, semua yang dikehendaki di dunia ini mereka dapatkan. Apa kadare mundhake dunyane, semonolah mundhake lacute. Semakin bertambah dunianya, semakin bertambah-tambah ke pelanggarannya, mungkin begitu. Innal insana layadgha ar-ra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu cenderung untuk melampaui batas ketika dia merasa cukup atau merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirham. Nabi mengatakan bahwa hamba yang mukatab itu, yang berjanji memerdekakan dirinya itu, tetap saja dia itu hamba sepanjang dia masih harus membayar 1 dirham lagi. Jadi kalau belum sah pembayaran dirinya, dia tetap hamba. Nah, ini tidak disadari oleh orang munafik. Mongko nuli anulak subhanahu wa ta'ala kelawan pangantikane serta kelawan musyakalah tegese nimbangi pangucai munafik. Faqala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lalu karena itu Allah menjawab atau menolak sangkaan mereka itu dengan ayat yang dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah balaghah itu disebut dengan badi' musyakalah, ya. Jadi kalau ada orang mengolok-olok, Allah ganti mengolok-olok, ya. Ini beberapa ayat itu dalam Al-Quran seperti itu, ya. Wa makaru wa makarullah. Mereka bertindak makar kepada Allah, maka Allah bertindak makar kepada mereka, ya. Itu namanya musyakalah, ya. Di sini
innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok. Lalu Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Jadi menggunakan kata-kata atau ungkapan yang sama untuk membalas perbuatan orang munafik atau perkataan orang-orang munafik. Jadi namanya badi' musyakalah, ya, mengimbangi dengan yang sejenis gitu. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.